Tutup lah aplikasinya. Tutup. Tutup. Tutup Pak, tutup Pak, tutup. Kita jumpa lagi di obrolan hari ini karena bicaranya tentang beberapa anomali dalam dunia marketing di Indonesia hari ini. Terakhir adalah fenomena tentang BTS meal yang sebenarnya makanan produk McD tapi dikemas warna dari BTS Army. Ini direbut habis-habisan oleh BTS Army di beberapa gerai McDonald's dan kondisi itu tentu mengkhawatirkan di masa pandemi karena sebenarnya salah satu aturan paling kuat adalah mengurangi kerumunan dan mobilitas orang. Tapi sebenarnya ada apa dengan fenomena BTS ya? Saya hari ini senang sekali ngobrol dengan kolega saya. Beliau adalah praktisi marketing dari Pakuan dan beberapa universitas lainnya. Tentu kita akan bicara lebih banyak dengan beliau karena mungkin saja ini ada teori baru di dunia marketing atau ekonomi. Mas Izam, thank you sudah bersama saya di kesempatan kali ini. Apa kabar Mas Izam? Baik, ini dapat BTS juga nggak? BTS meal-nya dapat nggak? Atau sempat nggak dapat juga? Sempat nggak dapat juga, tapi bisalah merasakannya ya. Sebenarnya ada fenomena apa di BTS meal itu sebenarnya? Karena makanannya biasa aja. Betul. Hanya Pak Erick Thohir bicara soal there is a two sauce in here, so thank you. Nggak tahu thank you-nya di mana. Tapi saya memandang bahwa gila ya produk yang isinya cuma nugget, ya yang biasa kita makan di gerai-gerai makanan McD itu diserbu habis-habisan dan sampai menimbulkan perselisihan dan gesekan di salah satu gerai McD di Kota Bogor. Betul. So, bisa nggak ini dijelaskan dengan ilmu ekonomi atau justru ini temuan baru di dunia ekonomi marketing sebenarnya? Ya, betul Pak Maulana. Jadi memang ini ada fenomena yang luar biasa bahwa ternyata proses pemasaran terkini itu sudah terjadi dan kita beruntung sekali merasakannya itu. Dan perlu diketahui fenomena di Indonesia ini, apalagi di Bogor itu sudah sampai dibicarakan di dunia. Kalau nggak salah malah BBC itu mengunggah fotonya foto outlet Bogor yang sangat heboh ini. Jadi selama ini pemasar itu menggunakan sistem vertikal untuk memperkenalkan produknya. Sekarang mereka menggunakan McD ini mencoba menggunakan sistem horizontal, Pak Maulana. Maksudnya gimana tuh sistem vertikal sama horizontal tuh saya nggak paham tuh sebenarnya. Nah, sistemnya gimana? Sistem vertikal tuh selama ini yang terjadi bahwa pemasar menggunakan promosinya, iklannya itu untuk merayu langsung kepada konsumennya. Nah, sedangkan yang McD melalui BTS meal ini, sistem horizontal yang kita sebut terkini ini, McD pada dasarnya menggunakan Army ini untuk menggerakkan promosinya. Jadi McD hanya sedikit saja mengeluarkan effortnya, Army yang akan bergerak untuk meng-announce, membroadcast, membesarkan, memviralkan promonya McDonald ini. So it's mean gini loh, artinya kalau dulu dunia marketing itu ingin selling produk, itu direct to buyer gitu ya. Yes. Hari ini dia menggunakan orang lain atau pihak lain untuk menarik buyer, jadi tidak direct to buyer, begitu maksudnya? Hampir seperti itu. Cuman sekarang yang lebih dahsyatnya lagi dilakukan oleh McD, dia menggunakan customer base yang sudah lebih fanatik lagi. Kalau kita tahu, yang disasar kan Army-nya ini kan sebenarnya. Yeah, Army betul. ini kan ya kalau bisa dibilang fans radikalnya Luar BTS biasa, lah, ya. yang kalau mereka datang itu udah kayak seperti apalah ya. Ya, mereka tuh udah masuk radikalisme sebenarnya. Radikalisme, radikal itu kan, gitu kan. Nah, akan sangat mudah apabila Army-nya ini, fans BTS ini digerakkan untuk menyukai McDonald. Buktinya adalah menu apapun yang kita tahu bahwa menunya adalah nugget dan two sauces itu, mereka nggak peduli. Yang mereka beri adalah engagement-nya dengan BTS ya kan. Ya, kabarnya tuh kalau kita tanya sebenarnya yang dicari itu sebenarnya adalah package-nya. Ungunya itu, zipper warna ungunya sebenarnya. Karena kabarnya di online shop itu ada yang jual 1,2 juta loh Mas. Itunya doang. Package-nya doang. ya? Isinya udah nggak ada, 1,2 juta. Menurut saya sih itu gila banget ya. Menurut saya gila banget. So, kegilaan itu sebenarnya saya nggak tahu apakah memang itu kejadian berulang. Karena kadang-kadang beberapa orang, termasuk saya mungkinnya masih memahami soal sebenarnya fenomena dunia itu fenomena berulang. Kita akan menemui fenomena yang sama yang dulu pernah terjadi. Mungkin in case berbeda tapi konteksnya sama. So, ini juga berulang misalnya kenapa kondisi ini terjadi dan kapan memang kondisi itu harus
terjadi sehingga orang berubah dari mekanisme marketing vertikal menjadi mekanisme marketing horizontal, Mas? Karena kan pemasar pasti selalu berusaha untuk selalu meningkatkan penjualan, meningkatkan profit, apapun caranya mereka gunakan. Nah, kondisi-kondisi yang sekarang terjadi itu kan membuat mereka harus berpikir lebih kreatif kan. Ya. Secara teori sudah dikembangkan. Kalau dulu kita melihatnya bauran pemasaran itu 4P, sekarang udah ke 4E ini kan. Betul. Nah, 4E inilah yang kemarin dicoba oleh si McDonald itu dieksekusi. Dan ternyata untuk Indonesia ini menjadi sangat fenomenal karena tadi serbuannya luar biasa dan menjadikan outletnya ditutup gitu. Ini sebenarnya program McD sudah dilakukan di global 50 negara yang terlibat. Udah 50 negara. Yang diikut sertakan 50 negara, Indonesia tuh kebagian negara yang pertengahan lah ya. Jadi Amerika aman, Korea aman. Responnya sama nggak? Beda. Di Indonesia jauh lebih radikal dibanding. Lebih radikal. Oke. Kita dibicarakan di skop global karena radikalnya itu. Di tempat lain juga ada peningkatan karena BTS-nya yang luar biasa ya. Base fans-nya itu sangat luar biasa. Ya? Fanbase-nya sangat luar biasa besar. Cuman di Indonesia yang radikalnya itu sampai terjadi kejadian seperti ini. Cuman ini membuktikan bahwa teori yang dikembangkan itu, yang sudah berkembang itu, ya sekarang sudah diterapkan oleh para pemasar. So 4E itu apa sebenarnya? 4E itu pengembangan dari 4P-nya si Kotler. Namun kalau yang 4E ini semuanya dibuat menjadi lebih kepada customer oriented. Yang terakhir yang sekarang terjadi di BTS Meal itu adalah evangelist. Evangelist itu adalah konsumen yang akan dengan sangat sukarela, sangat ikhlas dengan segala kekuatannya akan membela produknya. Mereka bukan cuma sekedar brand advocate, tapi sudah akan membela produknya apabila produk itu dilecehkan misalkan. Oh ya? Tapi itu normal ya dalam dunia ekonomi ya? Ya seperti itulah yang terjadi gitu. Bahwa kalau kita sudah mengidolakan sesuatu, jelek ataupun baik, kita akan membela mati-matian kan. Itu terjadi juga di Indonesia. Yang luar biasanya adalah bahwa saat netizen mulai mengomentari terjadinya kerumunan dan yang dizolimi adalah teman-teman dari ojol ini, apa yang dilakukan oleh ARMY? Mereka menggalang donasi di antara ARMY untuk membantu ojol dan konon katanya sudah sampai 250 juta. Petisinya? Iya, dana yang sudah terkumpul. Dana terkumpul. Karena gerai ditutup, kemudian juga kalau kita lihat di marketplace atau di aplikasi pengantar makanan gitu ya, semua gerai juga udah nggak buka pesanan. Betul. Itu reaksi ARMY-nya, mereka kumpulin dana hingga ratusan juta untuk ojolnya. Untuk ojolnya karena mereka kan ada yang bilang antri sampai 3 jam, iya, ada betul. yang segala macam. Dan banyak di-cancel juga, itu masalahnya kan. Dia akan banyak sekali masuk, tapi banyak cancelin juga. Ya, ini kekuatan ARMY itu adalah tadi, bahwa BTS-nya adalah bagian dari McDonald's sekarang. McDonald's sedang dibicarakan. Sebenarnya BTS bagian dari McDonald's atau McDonald's bagian BTS? Nah, ini pertanyaan yang nggak usah dijawab. Saya nanya doang, saya bingung. Saudara kan gitu. Relasi lah mereka kan. Nah, sehingga si ARMY ini membela BTS ya kan. BTS ini sedang ada di McDonald's kan, sedang main-main lah di McDonald's. Sehingga begitu ada selentingan negatif terhadap hal itu, mereka membela dengan cara melakukan dukungan dana kepada teman-teman ojol. Kan luar biasa kan. Luar biasa. Teorinya ini sudah meresapi di kalangan konsumen di Indonesia ini. So, itu akan menjadikan konsumen kita tambah cerdas atau enggak ya sebenarnya? Apakah model ekonomi marketing semacam itu nggak punya efek secara psikologis yang membuat misalnya, karena ada yang menakutkan bahwa, ini nggak bener nih. Jadi konsumen kita atau ekonomi kita justru konsumennya makin nggak cerdas, makin kadang-kadang membabi buta gitu Mas Yusuf. Ya itu perlu kita pisahkan juga ya Pak Maulana ya. Kalau kita bicara tentang pemasarannya, sebenarnya ya ini sah-sah saja dilakukan oleh McDonald atau BTS Meals ini. Namun karena situasinya memang sedang terjadi COVID ini, itu yang disoroti kan. Betul, masalahnya di situ kan. Masalahnya di situ. Nah,
kalau kita bicara tentang pemasarannya, ya inilah yang terjadi bahwa teori ini sedang berkembang. Oke. Namun kalau memang kondisinya bukan COVID, ini akan lebih dahsyat. Tapi gini, kenapa orang mengubah strategi dagang atau strategi marketing dari vertikal horizontal? Pasti sebenarnya secara teori atau secara histori punya sejarah sebenarnya. Kenapa? Kapan orang harus mengubah itu? Pada kondisi apa orang harus berubah model marketingnya kan gitu? Yes. Kalau kita melihat kepada situasi bahwa target pasar itu akan selalu berubah kan Pak Maulana. Anggaplah target pasarnya McDonald itu 15 sampai 45 tahun. Oke. Yang 45 tahun ini akan sudah mulai beralih tidak mengkonsumsi McDonald. Kompetitor juga akan juga merebut konsumennya McDonald juga. Nah, sehingga para pemasar harus berupaya untuk menggali dan menambah lagi target konsumennya. McDonald menggunakan fansnya BTS ini untuk mengaitkan kepada McDonald ya. Engagement consumer Engagementnya, karena sudah dihitung bahwa ternyata fans BTS di global seluruh dunia itu sangat luar biasa, melebihi One Direction lah fansnya. Betul. Dari Tapi itu akan jadi role model atau justru keberhasilan itu akan sangat dinikmati oleh McD bersama BTS saja, karena takutnya kan namanya tiba-tiba lagi tren diturutin juga nih oleh fanbase yang lain. Misalnya tiba-tiba saya sebut saja misalnya AW bikin yang lain, Texas bikin yang lain, KFC akan bikin yang lain, ya Burger King akan bikin yang lain. Apakah itu akan sama berhasilnya dengan McD misalnya yang menjadi pionir dalam pembuatan dalam produksi dan engagementnya bersama dengan BTS itu lewat BTS Meal? Apabila perhitungannya tepat, saya pikir ini masih menjadi satu tren yang akan kita nikmati ke depan. Menariknya adalah netizen juga ternyata melibatkan diri dalam mengusulkan hal tersebut. Jadi netizen juga setelah BTS rame, beberapa netizen mengusulkan misalkan EXO juga dong di ini dengan KFC misalkan. Kayaknya lebih hafal Mas Dizon dibanding saya, artis Koreanya. Ya, saya baru baca juga. Tapi itu akhirnya menjadi satu perkembangan diskusi di sosmed yang akhirnya menginginkan juga endorsement misalnya dari tadi EXO misalnya ke gerai mana, ini ke gerai mana. Itu terjadi ya sebenarnya. Nah, ini menariknya bahwa komunikasi yang dulunya satu arah, pemasar hanya menggunakan iklannya untuk menjangkau konsumen. Sekarang konsumen juga bisa dengan mudah berkomunikasi kepada pemasarnya. Pemasar juga pasti saya yakin mereka akan memperhatikan situasi hal ini, dan sekarang siapa yang mampu untuk memanfaatkan situasinya kan. Banyak situasi-situasi yang tidak terduga tapi cukup menarik untuk menjadi bahan diskusi. Mungkin di luar konteks hal ini, beberapa waktu lalu produk Eiger cukup viral karena dibicarakan. Nah, kompetitor Eiger satu persatu riding the wave kan. Mereka memanfaatkan situasi dengan membuat surat terbuka juga kepada para konsumennya bahwa mereka bukan seperti yang toko sebelah dan sebagainya. Nah, itu adalah strategi pemasaran yang didapat dari pasar. Ya, betul. Pemasar juga sekarang memperhatikan itu bahwa netizen justru sekarang semakin aktif, semakin pintar dalam melihat situasi. Ini berarti hal yang menarik lah dari dunia pemasar. Perkembangannya sudah semakin luar biasa. Pemasar juga tidak serta-merta menjejaki dengan teori-teorinya mereka saja, tapi kita juga bisa mampu melibatkan diri ke dalam. Tapi saya gini, kalau saya misalnya tiba-tiba jiwa kenegaraan saya muncul nih gitu. Tiba-tiba saya jadi nasionalis banget nih. Gitu ya. Masa sih kita nggak bisa ngambil momentum BTS, McDonald tuh merek luar. McDonald tuh merek Amerika, BTS tuh punya Korea Selatan. So masa kita nggak bisa ngambil sih di mana memang pemerintah kita tuh udah bicara soal PEN gitu, pemulihan ekonomi nasional. Saya sih agak amazed juga misalnya membayangkan tiba-tiba yang diserbu kemarin itu adalah ketoprak BTS misalnya. Gitu. Mikirnya gitu aja gitu. Kenapa kita nggak ngambil? Negara state should be take advantage dari peristiwa ini, or justru kita ya leave it, it's just phenomena for temporary. Itu hanya fenomena temporary saja yang nggak perlu kita ambil momentum juga. Menurut Anda sebagai praktisi marketing, kita harus ambil bagian dengan cara yang berbeda, dengan konteks yang sama, atau justru memang ya udah ini nggak usah gitu sebenarnya kita ambil jadi bagian untuk memulihkan ekonomi kita secara cepat gitu.
like a shocking gitu kan, shocking event sebenarnya yang terjadi di BTS Meal itu sendiri, Mas Izam. Iya, harusnya kita sebagai orang yang berada di NKRI ini harusnya melihat peluang, dan saya pikir pasti akan ada pemasar-pemasar yang juga akan mengambil celahnya ini dan menduplikasi dengan sedikit modifikasi tentunya, karena ada perbedaan yang sangat besar antara programnya BTS Meal ini, karena McDonald ini adalah program global. Jadi mereka butuh pemicu yang global juga. Yaitu BTS-nya yang ternyata fan-nya itu luar biasa memang. Nah, harusnya pemasar lokal kita di Indonesia juga bisa melakukan hal ini dengan modifikasinya tentu kan. Gunakan saja bintang-bintang yang cukup punya banyak fans di Indonesianya. Kita juga punya banyak kok ya artis-artis yang juga dikenal juga di negara tetangga, di negara segala macam. Nah, bikin program seperti itu juga saya rasa. Atau Raffi Baim Meals gitu ya. Raffi misalkan dia punya kolaborasi dengan betul. Ayam bakar Mas Mono misalkan. Betul. Ya sebenarnya bisa, meskipun pasti dampaknya tidak akan sedahsyat kemarin gitu. Tapi hal ini sebenarnya intinya adalah fanbase-nya ini yang dimanfaatkan oleh pemasar untuk menggerakkan promonya kan. Oke. So gini, kalau saya akhirnya bertanya misalnya fenomena marketing seperti ini terjadi, kemudian beberapa gerai retail juga tutup yang besar-besar, terakhir Giant dan sebagainya tutup. Ada benarnya juga yang disampaikan Pak Jonan ya, mantan Menteri SDM. Persiapkan anak-anak kita, persiapkan generasi muda kita karena welcome to the future. Sebenarnya kita bukan lagi welcome to the future, mungkin Pak Jonan bilang kita udah running to the future loh. Kita lagi mengalami masa depan itu, cuma kita not realize and lack of effort misalnya. Rendah sekali effort kita untuk bisa adaptasi gitu, Mas. Menurut Anda gimana pendapat Pak Jonan itu sendiri sebenarnya? Iya, sebenarnya memang banyak kejadian saat ini yang beberapa waktu lalu itu masih perkiraan. Saya setuju dengan statement itulah. Sebenarnya kita sudah berada di teras masa depan. COVID inilah yang membuat masa depan itu dipaksa datang lebih pada cepat. hari ini lebih cepat itu, sehingga siapapun belum siap. Sudah diprediksi, sudah dirancang, tapi itu sebenarnya untuk beberapa tahun ke depan. Namun sekarang kita berusaha atau dipaksa untuk menjalin hal ini, dan kita dalam situasi yang semua transisi kan. Nah, siapa yang mampu untuk memberikan respon terbaik lah yang dia akan menjadi pemenang. Nah, ini yang perlu kita hadapi dengan hati-hati gitu. Jangan sampai melihatannya satu spot dengan satu spot lain, tapi kita harus melihat secara menyeluruhnya Pak Maulana gitu. Karena kalau kita menghadapi situasi ini dengan cara konvensional, tadi bisa jadi kita ketinggalan kereta kan. Padahal ini adalah langkah paling baik untuk masuk ke dalam rumah masa depan tadi. Kita lagi berada di rumah masa depannya dalam arti positif nih kan. Dalam arti positif. Orang lihat arti rumah masa depan tuh kuburan. Tadi kan karena kita menuju masa depan. Sekarang sedang running. Kalau saya istilahnya kita sedang ada di terasnya nih. Artinya gini loh, bahwa COVID tuh nggak selamanya jelek dong ya. COVID tuh akhirnya membuat kita memaksa mungkin Bang Pangkas yang kita punya Indonesia Vision 2045, 2045. So 2021 tuh udah mulai kelihatan tuh. Maybe it's like 2025 mungkin kita udah akan terjadi seperti yang kita prediksi 2045. Kita siap nggak ya? Kan gitu, pertanyaan kan gitu ya. Kita siap nggak ya dengan sistem? Ya siap jadi pekerja McDonald's, siap jadi pekerja KFC, tapi kita siap nggak untuk jadi the mastermind dari marketing untuk bangsa kita sendiri untuk bisa menikmati di teras masa depan itu, Mas Izam? Ya mudah-mudahan ya, saya sangat berharap karena sebenarnya kita punya segala sumber daya yang dibutuhkan untuk menyongsong masa depannya. Gitu. Memang faktor budaya lokal ini yang harus dipertimbangkan oleh pemasar gitu. Kita harus memisahkan juga kan antara cara global dengan lokal gitu kan. Nah, kalau kita bicara Gojek sudah mempersiapkan hal itu kan, mereka juga sudah siap menyongsong masa depan. Nah, saya yakin pasti beberapa pemasar lain juga sudah mulai mereka merancang bagaimana untuk menggunakan cara pemasaran yang lebih canggih dalam menghadapi konsumen yang pasti juga berubah. Betul.
perilakunya, pemikirannya sudah pasti kita akan berubah So saya sih harapannya bahwa kalau memang Gojek udah mulai ataupun produksi startup lokal udah mulai, saya pikir nggak hanya habis dimulai. Saya sih takutnya mereka sudah mulai tapi ketika besar dibeli asing. Itu nggak asik juga sebenarnya untuk negara kita. Tapi artinya bahwa fenomena BTS Meal harusnya jadi fenomena yang harus kita ambil bagian di situ dan kita bisa gunakan untuk selling produk kita jauh lebih masif. Sehingga Indonesia memang punya kelas lah, tidak hanya jadi pasar kan. Yes. Kita kan kalau BTS Meal laku kisru di Pajajaran gitu ya, McD Pajajaran dimuat oleh BBC, kita kan kelihatan ricuhnya tuh. Nggak kelihatan kita yang leading marketnya kan gitu. Soal itunya selalu kita bisa melihat dari dua sisi kan. Betul. Sisi positif dan negatif. Meskipun yang dilihat ricuhnya, tapi mungkin juga bisa dilihat juga oleh para pemasar bahwa ternyata konsumen Indonesia sangat radikal. Betul. Sehingga jangan-jangan mereka berpikir ini potensi pasar yang luar biasa. Betul. Karena masyarakat Indonesia sangat kuat sekali untuk menjunjung ini. Dan itu kan bisa dimanfaatkan oleh pemasar. Maksudnya kita akan mendapatkan lagi produk-produk yang lebih canggih lagi, teknik-teknik pemasaran mereka yang lebih canggih, ya tinggal kita menyerap hal itu. Dan orang-orang seperti Anda lah ya, marketing, expertise dan sebagainya. Dan Anda ngajar di kampus juga, harusnya teori ini juga dikembangin di kampus. Teorinya sudah berubah, dunia sudah berubah. Jangan kita gunakan lagi teori konvensional karena dunia sudah berubah. I think 4.0 in old definition akan berubah mungkin ya. Iya nggak? Berubah ya. Mungkin ya. Nah, inilah yang lebih menariknya adalah waktu itu semakin cepat sekali kita merasakan perubahannya. Segala sesuatu itu kalau kita tidak running tadi, tidak cepat berlari, kita akan ketinggalan. Betul. Nah, untuk itulah saya sih berharap nih para pemasar-pemasar hebat di Indonesia ini sudah tersadarkan bahwa pasar kita tuh luar biasa hebatnya. Betul. Pasar kita sebagai konsumen hebatnya. Kita tinggal manfaatkan strategi marketingnya. Nah, saya pikir harusnya kita dengan pasar domestik saja, dengan pasar lokal kita saja, kita sudah mampu untuk menopang ekonomi Indonesia lah. Sebanyak itu, sekuat itu loh Pak Maulana. Nah, ayo gitu pemerintah, ayo gerakan ekonomi ini dengan program-program yang sangat canggihnya lah gitu. Saya yakin pasti masyarakat kita mendukung kok. BTS aja datang kita dukung, masa pemerintah bikin. Masa band kita nggak kita dukung? Nggak kita dukung. Gitu. Mas Dedi, band kita yang keren apa sih? Noah. Ya kan. Noah Meal. Nah, bisa juga. Bisa jadi bikin program bintangnya Noah sama anaknya BCL kan Noah juga. Tapi thank you ya, Mas Izam ya. Mudah-mudahan kita ini fenomena yang sebenarnya Indonesia tuh paling jago memviralkan sesuatu, tapi harusnya ini viral juga di sisi marketing kita sehingga kita bisa ambil bagian tuh dari kondisi ini sehingga kita harus meningkatkan ekonomi kita, berdaya di ekonomi. Kalau kita boleh bandingkan Mas, Korea itu merdekanya sama dengan kita. Tahun 1945. Beda tanggal aja sama beda bulan. Mereka mampu mungkin running 3 times faster dari kita. Dari negara yang dulu minta uang, sekarang jadi donor. Hanya dengan K-pop. Kenapa kita nggak bisa I-pop gitu ya? Indonesia pop yang populer di luar negeri. Mudah-mudahan begitu. Thank you, saya Maulana Isnarto. Sampai jumpa.